Feminis. Bisa. Senang banget. Ini Agak dimajuin aja. iya. Kayak gini, Miss. Kita satu. Ya, lebih bagus, lebih bagus. Iya. Oke, selamat pagi yang Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran atau materi kita yang selanjutnya, Miss mau tanya untuk mereview pembelajaran kalian sebelumnya. Kalian belajar tentang apa? Oke, laporan hasil observasi. Nah, di teks laporan hasil observasi itu kalian akan menemukan ini juga. Boleh dibacakan bersama-sama? Oke, apa sih kelas kata? Apakah kalian sudah mengetahui jenis-jenisnya apa? Belum ya? Dan ilmuwan juga. Oke, di sini Miss akan perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, Miss namanya Miss Hermika Natitupulu. Nah, Miss dari Fakultas Ilmu Pendidikan UPH. Oke, jadi kalian bisa panggil Miss Miss Hermika atau Miss Mika. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang kelas kata dan penduhan. Nah, sebelumnya kelas kata itu apa sih? Jadi kelas kata itu adalah penggolongan terhadap jenis-jenis kata. Dan sebenarnya ada 6 jenis kelas kata. Namun di sini Miss menetapkan tujuan pembelajaran bahwa dengan kalian mengetahui 3 jenis kata, ya silakan, sudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kata benda atau nomina. Nah, di sini dia menggunakan rumus. Boleh kamu yang paling belakang nak membacakan rumusnya? Kelihatan? Yang plus kata sifat. Plusnya bilangnya ditambah. X ditambah yang ditambah kata sifat. X ditambah yang ditambah. Oke. Jadi rumus ini merupakan rumus yang bisa kalian gunakan untuk menetapkan apakah dia kata benda atau tidak. Begitu. Nah, contohnya mungkin kalau benda-benda kalian sudah bisa lihat sekeliling kalian. Ya boleh sambil dicatat ya nak. Contohnya itu adalah rumah. Nah, masukkan rumah yang besar, misal kata sifatnya besar, gitu. Udara yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Contohnya udara yang boleh tambahkan kata sifat nak. Siapa ini namanya? Udara yang segar, iya. Nah, air juga, air yang sejuk, begitu. Inilah jenis contoh-contoh kata benda. Nah, dia itu terbagi lagi jenisnya, ada konkret dan abstrak. Nah, konkret itu adalah benda-benda yang bisa kalian lihat langsung, yang bisa dilihat, dirasakan. Itu adalah kata benda yang konkret. Tapi ada juga kata benda yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan. Contohnya apa? Gagasan yang ada dalam pikiran kita. Cinta, nah cinta juga termasuk dalam kata benda. Nah, Miss mau bertanya, kalau semisal merah, apakah itu kata benda? Bukan? Bukan ya? Oke. Kenapa bukan? Nak? Boleh dijawab? Coba dimasukkan ke rumus ini nak, hitam yang pekat. Jadi semisal warna itu termasuk kata benda. Nama kita juga termasuk kata benda. Nama tempat juga termasuk kata benda, begitu. Dan kalau abstrak ini juga contohnya keberanian, itu juga termasuk kata benda. Tapi berani itu menjadi kata sifat. Paham anak-anak? Boleh kita next? Boleh.
atau terlalu cepat menjelaskannya dibilang ya anak dan ditanya kalau belum mengerti. Kita move ke kata sifat atau adjektiva. Nah, rumusnya juga ada. Ini ada 3 yang bisa kita sesuaikan. Boleh kamu nak bacakan nak rumusnya? Bilangnya 1, 2, 3. Titik-titik. Ya. Oke, coba masukin yang ini nak cantik ke rumus ini. Ya, paling cantik, sangat cantik, cantik sekali. Jadi gampang untuk membedakan kata benda dan kata sifat. Tinggal kalian masukkan ke rumusnya ini saja. Ingat saja kalau paling cantik, paling ganteng, paling unik, apalagi kata sifat apa? Paling keren, apalagi? Paling tinggi, ya, paling besar, gitu, paling malas, kan banyak contoh-contohnya. Kalau ini menurut Miss mungkin mudah ya, karena tinggal menyesuaikan ke rumus-rumusnya saja. Begitu. Selesai dicatat? Belum. Miss tunggu sebentar ya. Kalau dia kata kerja itu lebih kompleks lagi karena ada jenis-jenisnya. Gitu. Boleh Miss lanjut? Oke. Nah, lalu yang ketiga ini kata kerja atau verba. Nah, kalaupun di bahasa Inggris juga sebenarnya kalian mempelajari jenis-jenis kelas kata ini dari tadi, yaitu kata benda, noun, kata sifat, adjective, kata kerja, verb. Nah, kalau di bahasa Indonesia juga ada dan ada rumusnya. X ditambah kata sifat. Jadi tinggal sesuaikan. Mungkin ini contoh-contohnya Miss kasih yang dasar-dasarnya saja ya. Nanti boleh kalian tambahkan juga. Nah, siapa ya Miss dulu ya? Kamu boleh bacakan, masukkan makan ini ke rumusnya dan tambahkan kata sifatnya. Makan dengan lahap, misal, ya. Jadi termasuk kata kerja. Apapun yang dikerjakan. Tidur, pergi, nah itu termasuk kata kerja. Dan kata kerja ini juga ada jenis-jenisnya. Itu. Apa sih Miss jenis-jenisnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu jenis-jenisnya? Tidak ya? Oke. Nah, jadi Miss agak pelan-pelan ya di sini soalnya ada kompleks. Jadi yang pertama itu adalah kata kerja transitif. Boleh sama-sama mengucapkan? Iya, kata kerja transitif. Jadi ada syarat-syarat yang membuat dia termasuk kata kerja transitif gitu. Nah, yang pertama itu adalah kata kerja yang harus diikuti oleh objek agar maknanya lengkap. Kalian sudah mengetahui kan subjek, predikat, objek? Ada yang belum tahu ya? Iya, SPOK. Gitu ya. Jadi contohnya subjek, predikat, objek. Aldo memakan nasi atau Aldo makan nasi. Nah ya, makan itu dia langsung membutuhkan objek makan apa gitu kan, biar maknanya lengkap gitu. Aldo makan nasi. Nah, dan ada juga syarat yang kedua, imbuhan me harus bisa diubah menjadi di, begitu. Paham nggak? Maksudnya kalimat aktifnya bisa dipasifkan, begitu. Jadi contohnya buat kalian memakan bisa menjadi dimakan, begitu. Apalagi contohnya?
karena juga harus bisa diubah ke dalam kalimat apa? Iya, kalimat pasif begitu. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Langsung dimasukin ke sini rumusnya subjek predikat objeknya. Contohnya ya, tunjuk ya, Miss tunjuk ya. Boleh kamu? Contoh kata kerja transitif ini, imbuhan me bisa berubah menjadi di. Kenapa? Oke, siapa namamu? Joseph. Ada yang lain yang bisa bantu Joseph? Iya, mengambil. Siapa yang bilang nak? Oke, mengambil jadi? Iya, benar. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Iya, membuat, dibuat. Oke, boleh Miss lanjut ya. Oh, iya. Silakan langsung dicatat. Sudah selesai nak dicatat? Sudah. Oke. Nah, yang kedua itu kata kerja, semuanya sama-sama 1 2 3. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, jadi ini lawan kata dari transitif tadi dan syaratnya juga berbanding terbalik dan mudah kalian ingat. Syarat yang pertama itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Nah, tadi di transitif dia itu memerlukan objek, sedangkan ini tidak memerlukan objek. Contohnya apa sih, Miss? Nah, tinggal kalian buat rumusnya, subjek ditambah predikat dan subjek tambah predikat plus keterangan ditambah keterangan, bukan objek, begitu. Contohnya, sebelum ke contoh, Miss jelasin selanjutnya dulu ya. Syarat yang kedua, imbuhan me-nya tidak bisa menjadi di. Sedangkan tadi yang transitif, imbuhan me bisa menjadi di. Begitu. Ada yang bisa memberikan contoh imbuhan me yang tidak bisa menjadi di? Contohnya nih ya, menangis tidak bisa menjadi ditangis. Contohnya Aldo ditangis Joseph, nggak bisa kan? Nah, kalau menari bisa menjadi ditari? Iya, tidak bisa. Ada lagi yang lain? Melompat? Itu bisa nak? Melompat. Apa? Dilarikan masih bisa. Iya, merokok. Nah, itu tidak bisa karena jadi itu termasuk ke kata kerja masih transitif begitu. Dan ada juga yang bertumbuhan ber gitu. Contohnya, karena dia tidak membutuhkan objek lagi, contohnya adalah siapa ya? Nama kamu siapa nak? Nama kamu siapa nak? Charles. Nah, contohnya ya, Charles bermain, begitu kan? Nah, kita sudah mengetahui bahwa dia bermain, dan bisa ditambahkan keterangannya juga, dia bermain apa, gitu kan? Dan maaf, dia bermain di mana, begitu. Nah, contoh kata ber ini yang ada
Nah, terus yang keempat, jenis dari syarat dari kata kerja intransitif ini adalah kata kerja aus. Ada yang pernah dengar? Dia tidak berimbuhan. Boleh diberikan contohnya? Contohnya datang, Charles datang, Jose datang, Aldo datang. Maaf ya Miss, belum hafal semua namanya. Gitu. Datang, tidur, gitu. Itu termasuk kata kerja aus. Pokoknya adalah kata kerja dasar. Paham? Paham. Oke. Nanti Miss tanya ya kalau tidak paham. Oke, setelah itu kita, oh iya, ada es krim ya. Oke, karena kalian bilang paham, Miss tanya sekali lagi. Semuanya paham? Aus ya, terlalu ini ya, terlalu cepat ya. Aus itu pokoknya adalah kata yang tidak berimbuhan, tidak ada imbuhannya. Imbuhan itu apa sih? Atau kalian mengerti apa itu imbuhan? Lah juga ya. Imbuhan itu adalah ini. Contohnya ini ya. Nah, imbuhan itu ini yang melekat ke kata dasarnya. Kalau dia cuma rawat, artinya itu coba kalian berikan kalimat yang menggunakan kata dasarnya saja. Oh enggak, ini Miss Nika rawat adiknya, kan kurang lengkap maknanya. Makanya harus diimbuhkan. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya dalam bahasa linguistiknya ini disebut afiksasi. Jadi kalau kata kerja aus itu ya tinggal kata dasarnya saja, tetapi yang masuk ke dalam kata kerja intransitif. Contohnya apa? Tidur, datang, dan lain-lain. Paham ya? Oke. Karena Miss melihat kalian sudah mulai lesu, kita akan ice breaking sebentar. Oh iya ya, iya ya. Sebentar ini bisa ditulis. Semuanya berdiri dulu nah. Woi, udah jangan nih. Tenang. Iya. Dia pakotnya kelihatan nih. Ada ini. Oh, gak respect. Cek keluar nih. Ada yang tahu kalau suaranya ini bagus? Bisa nak suaranya? Kan. Maksud gua lu pindah meja ke situ kan. Itu anak baik. Enggak lah. Bentar ya.
Van harus ngerti Van. Kan lu masih terima. Yang ini. Lah iya. Dikeluarkan. Kenapa di sini lu di sana? Baru masuk kalau Bentar ya. Van, sama gua Van. kalau apa benar aja. Boleh tenang ya. That's messed up. Nah, Miss akan putar musiknya dan kalian akan memberikan ini ke teman di samping kalian, mengestafetkan. Dan kalau Miss nanti memberhentikan musik ini, Miss akan bertanya kepada orang itu tentang kelas kata ini, oke? Jadi enjoy dan harus sambil mengikuti gerakan yang di sini, oke? Paham semua? Paham. Semuanya udah bilang paham? Paham. Oke. Mulai ya. Semangat. One.
rumus yang tadi juga, dan memang ya kata kerja juga. Oke, lanjut ya. Di siapa tadi ya? Langsung di estafetkan ke temannya ya. Langsung bergerak juga. Iya. Namanya siapa nak? Victorio. Indah masuk kata apa nak? Indah. Kenapa? Boleh tenang anak-anak, boleh dengarkan temannya yang lagi berbicara. Oh, kamu tidak menyimak tadi. Victorio. Oke, siapa yang bisa bantu Victorio? Oh iya boleh. Diucapkan dengan lantang dan keras ya biar temannya bisa mendengarkan. Eyes on, siapa namanya? Claire. Iya. Eyes on Claire. Yang kencang. Iya. Jenis kelas kata yang dia tanya sih. Boleh diulang ya bersama-sama bilang jenis kelas kata ya yang 3 ya. Yang pertama kelas kata. Iya. Kedua. Ketiga. Sama-sama ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, jadi Indah termasuk apa? Oke, bagus. Victorio. Oke, boleh next juga. Oke, siapa namanya? Gisel. Ya, boleh didengarkan temannya. Gisel, Jakarta itu termasuk kata apa? Jakarta. Salah. Tapi boleh perhatiannya karena Gisel salah. Nak silakan ke depan. Victorio. Nanti kalau ada teman, karena dia bisa menjawab. Apa jadinya? Tapi kan itu pakai bantuan, Miss. Iya, Miss. Itu pakai Ya boleh Victoria juga boleh. Kalian dance-nya di sini maksudnya. Lanjut ya. Di mana tadi? Victorio. Lanjut ya. Siapa? Dia nggak mau Boleh dengarkan semuanya. Kalau Miss buat seperti ini, itu maksudnya perhatiannya ke Miss ya. Oke? Tahu hand signal? Manusia termasuk kata apa? Bisa jawab 1, 2, 3, 4, 5. Maju. Ini yang terakhir ya. Maksudnya sudah selesai.
Kalian bertiga gerak juga ya. Oke, udah selesai. Merasakan dulu. Terima kasih ya. Baik, kita ingatkan sekali. Gue nggak pegang sama sekali. Waktu dihantam dan dilempar. Oke, dari tadi kalian mendengar kata imbuhan berimbuhan. Sebenarnya apa? Kita akan membahas di slide selanjutnya. Oke, imbuhan. Nah, imbuhan ini dia terbagi menjadi 4. Gitu. Sebenarnya materi tentang imbuhan ini gampang sih sebenarnya. Nah, imbuhan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama awalan. Disebut apa, Nak? Iya, prefiks. Nah, kalian tinggal mengingat bahwa awalan itu ada jenis-jenisnya. Ber, se, me, di, ke, pe, per, ter. Iya, bersemedi. Jadi contohnya tinggal kalian lekatkan ke kata dasar. Contohnya bersepeda, bernyanyi, berlari. Nah, contohnya senada. Apalagi, Nak? Iya. Oh, bukan. Itu kata benda. Iya, selaras. Kalau sebab tidak masuk, Nak, karena konjungsi. Apa lagi? Sebuah apa? Sekali. Iya, boleh. Bisa. Sekali, sejiwa. Juga contohnya merawat. Di contohnya dipeluk. Contohnya dikasih. Ini kenapa ada imbuhannya? Imbuhannya apa? Iya, dari kata dasar kasih. Iya. Oh, contohnya pelari. Contohnya perjelas, contohnya terjadi. Begitu. Paham anak-anak? Paham. Dicatat yang kalau nggak dicatat yang ini ya dulu terlebih dahulu, nanti bisa diberikan contohnya. Karena kita masih ada penilaian formatif. Iya, sebenarnya untuk Miss, bukan untuk Miss Firman. Bukan itu. Berarti nggak ngapain sih, Be? Boleh Miss lanjut? Nah, yang kedua apa? Boleh bacakan bersama-sama? Sisipan. Atau? Sisipan. Yang namanya sisipan in di dalam gitu ya. Jadi itu ada jenisnya 4, L, M, R, in. Contohnya apa? Kalau di L, contohnya telunjuk. Kata dasarnya apa? Telunjuk. Iya, benar. M, contoh gemetar. Kata dasarnya apa? Getar, bagus. R, contohnya gerigi. Kata dasarnya apa? Apa? Gigi. Iya, benar. In, contohnya sinambung. Kata dasarnya? Apa? Nambung. Sambung, ya benar. Gitu. Lalu yang ketiga
ada ikan-annya. Ikan-annya. I contohnya datangin, kan contohnya bereskan, an contohnya makanan, nya contohnya rumah. Pokoknya itu berada di mana? Iya, di belakang. Oke, boleh dicatat, Nak. Ada yang tidak paham? Jadi tinggal satu jenis lagi. Kalau ada awal, tengah, akhir, dan yang terakhir ini ada di awal dan akhir hitungannya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, Miss lanjut ya. Nah, ini yang terakhir, gabungan awalan dan akhiran. Disebut apa? Semuanya sama-sama? Iya. Sebenarnya jenis-jenisnya banyak, tapi Miss di sini cuma buat 4 dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, ke itu di awal, an-nya di akhir. Contohnya keindahan dari kata dasar indah. Iya benar. Pe-an. Nah, pe-nya di awal, an-nya di akhir. Contohnya perawatan dari kata dasar perawat, benar. Per di awal, an di akhir. Contohnya permainan. Nah, kata dasar main. Ber di awal, an di akhir. Contohnya bersalaman. Kata dasar iya, bagus. Gampang kan imbuhan? Sebenarnya tadi kelas kata juga gampang, cuman kalian masih ada bingung untuk menggolongkannya. Sudah selesai dicatat semuanya? Sudah? Belum sudah. Ini sambil Miss bagi ya. Miss boleh berslide sebelumnya? Boleh? Kan teman kalian masih ini udah selesai? Jadi Miss Tiurma sudah mengirimkan ke kalian tentang teks laporan observasi di Teams. Iya dulu ya. Di Teams. Jadi kalian mengerjakan ini apa? Iya, tutup buku. Oh, semuanya nggak bisa? Bisa. Oke, boleh silakan dibuka Teams karena Ini PK. kalian boleh juga ambil buat tabel kayak gini. Soalnya dia nggak cuma bisa tahu Apa lu? dibuat tabel kayak gini aja. Buat dia. Ini gambar kayak ini ya. Maaf ya, Miss, ini
ternyata ada teman kalian yang belum dapat gak Kalau cukup. kita masih aja. Jadi dibuat 3 tabel ya nak yang belum dapat. Siapa? Belum mau gue tes. Salah. Bukan. Ada di Saya sana. kan sebenarnya. Kasih ya. Nah yang belum dapat dibuat seperti ini ya tabelnya. Nih, oh iya. Ini asal kerjaan lo kalau misalnya gue soalnya di Tesnya tentang gue apa kakak nak? paling mas. Sudah dibuka? Tentang apa? Iya komodo benar. Kita dapat apa ya? Dua itu. Seperti ini ya nak. Jangan ada yang berisik ya supaya fokus temannya mengerjakan. Dicari ya 10 kata benda, 10 kata sifat, 10 kata kerja dari teksnya. Oke, paham? Semuanya paham? Oke. Teks komodo itu. Iya, dari teks komodo tentang komodo. Enggak ada nih. Kenapa? Enggak ada. Apanya yang nggak ada? Itu kayaknya. Oh iya di Teams. Iya, bisa di mana? Di rumah yang kirim. Miss, ini nggak ada online-nya, Miss. Yang bahasa Indonesia tapi nggak ada Gua nggak dapet kakak. Lucu lu. Ya untuk. Hah? Boleh dikirim ke temannya yang nggak dapat ya. Gak bisa ini. Ini ya. Miss, gak ada online-nya, Miss. Kenapa? Gak ada online-nya, Miss. Bentar ya. Kertas online-nya gitu, Miss. Word-nya gitu, Miss. Nah, kalau nggak ada online-nya gimana dia nge-print? Bangun tadi itu. Woi, kalau mau kopi dah. Teman kalian ada apa yang dapat Yang dapat. di Teams? Oh. Berarti kita boleh kerja online, Miss. Nah iya benar. Ini sama. Oh jadi diperhatikan ya. Nggak, Miss, maksud aku itu ya, Miss. Tabelnya. Tabelnya iya sama iya. Ini tabelnya ya nak. 3 orang lagi belum dapat. Gue tambah itunya tuh. Dicari dulu ya. Diusahakan. Ya, gue nggak bakal beli. Enggak, gue nggak mau tulis tangan, gue langsung tulisnya. Semua teksnya kalian identifikasi. 10 saja ya nak. Iya. Ini lu Masih ada mau auto bisa. Ini lu tuh buka ini. Di sini harus 30-nya. Dapat Mas? Iya. Kenapa dia? Iya benar.
Duitnya hari ini. Diusahakan dulu ya. Kalau tidak sempat ya Promosi kata benda. Itu kata benda. Kata aja. Pak, kalau sudah selesai kumpul kemis ya. Ini total di laporannya ada 30 atau ada lebih? Apa? 30. Iya, total. Ya. 10. Jadi di laporannya itu juga di tulisan teksnya juga ada 30 atau lebih? Lebih sebenarnya. Iya, Pak. Sebenarnya itu sih, cuma kalian cari aja 30. Dicari dulu ya, lebih atau enggaknya kita cek.
gue ngerti. Kalau udah selesai jangan diganggu temannya ya. Biar mengerjakan dengan fokus. Sorry, I got like 2 MVP.
bad when I'm sweating. Habis ini ngapain guys? Kenapa? Habis ini ngapain? Materi kita udah selesai. Siapa lagi yang berguna? 3 orang lagi? Selain 3 orang semuanya sudah selesai. Paragraf bawah. Lawan. Ayo buat tulisannya gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, boleh tenang. Nanti bisa Oke, jadi sebagai penutup, Miss pengen kalian merefleksikan kenapa sih harus belajar kelas kata dan lingkungan gitu. Jadi karena Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kita rasio ataupun pemikiran untuk kemampuan berbahasa, maka dari itu kita perlu untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Makanya kita mempelajari kelas kata dan lingkungan supaya kita tahu berkomunikasi yang baik dan benar kepada sesama kita, tidak bercakap kotor, tidak asal menggunakan bahasa. Oke? Karena materi dan tugas kita sudah selesai, Miss mau minta satu orang tutup dalam doa. Boleh kamu? Pimpin kita dalam doa. Semuanya boleh ini ya, boleh tenang. Teman-teman, mari kita berdoa. Bagi Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan materi hari ini. Tolong berkati Miss agar bisa mengajar di sesi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, amin.